Selanjutnya kita akan melanjutkan materi ya untuk penguasaan jarak. Oke, untuk menentukan jarak dari kecepatan dan waktunya dapat kita rumuskan sebagai berikut. GLBB ya ini ya. X luas trapesium seperti ini. X sama dengan V0 plus VT. Ya, oke. V0 plus VT. VT ini. V0 ini dikali setengah T. T. Di sini berarti setengahnya T. Itu luas trapesium ya. Seperti ini. Karena VT sama dengan V0 plus AT, maka X sama dengan VT ya. VT yang di sini dimasukkan pindah ke sini. Ini ya, diganti yang ini. Dimasukkan ke sini. Kali setengah T. Paham ya? V0-nya tetap. VT-nya diganti ini. Seperti ini, X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Paham ya? T-nya apa? Sama dengan VT minus V0 per A. Jika mencari T. Seperti itu. Kalau X0 lebih besar dari 0. Itu gimana ya? Ya ini X0 nya saya masukkan. Ini di sini ternyata X0 di sini masih ada. Plus tapi. Plus terhadap ini. Rumus ini di plus dengan X0 nya. Kalau ada X0. Kalau nggak ada ya hilang berarti. Kecepatan awal maksudnya X0 ya. Jika T0 lebih besar dari 0 maka oke. Berarti apa? Tn minus T0 dikurangi ya selang waktu kan. Rumus perpindahan atau jarak tanpa faktor waktu. Oke. Jika VT sama dengan V0 plus AT, T-nya sama dengan ini ya, dikeluarkan ya. T-nya di sini keluarkan. VT minus V0 per A. Oke ya. Maka X sama dengan V0T plus setengah AT. Karena T-nya itu ini, ya, T-nya kan ini. Ini di sini T, di sini T dihilangkan. Diganti ini, akhirnya T-nya berubah jadi ini, ya kan? Gampang kan ya, T-nya ya berubah jadi ini karena tanpa faktor T. Ya, T-nya diwakili dari ini tadi. Lalu X menjadi seperti ini, sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat per 2A. Ini. VT, T ini bukan waktu ya, tapi kecepatan pada waktu T. Kecepatan awal. Oke. X-nya jadi ini tanpa waktu. Bisa dicari X-nya ternyata. Oke, jika X memiliki X0 dan XT, maka X sama dengan delta X. Ya otomatis ya, berarti selisih jarak di T dan jarak di awal. Itu ada selisih delta X nya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Perubahan apa ini? Perubahan jarak ini tadi. Oke, kita menuju ke soal. Seorang pelari memiliki target berlari ya, dengan cepat ya. Dengan cepat agar dalam jarak 100 meter dapat ditempuh dengan waktu yang 10 second. Lari 100 meter nih. Maka tentukan percepatannya dan kecepatan pelari itu ketika pada garis finish. Oke. Jaraknya 100, waktunya paling enggak ya 10 detik ya. V0-nya 0 dari start awal, dari diam ya. Percepatannya berapa? Oke. X-nya kita gunakan rumus ini karena ada unsur X. Kita masukkan X. V0-nya 0 ya. Setengah AT, A-nya ditanyakan, nggak bisa. T-nya tahu, harus dengan target 10 detik. 100 sama 100A per 2
ya kan. Lalu A-nya ketemu, dari sekian A-nya ketemu 2 meter per second percepatannya untuk lari 100 meter itu tadi, dengan waktu 10 detik ketemu percepatannya. Ketika VT-nya berapa? Oke, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. X-nya tahu sekian, A-nya tahu sekian, 2, V0-nya 0. Kita cari yang di sini, ketemu ya. VT 20 meter per second. Oke, jadi kecepatan pada saat di garis finish ternyata ketemu 20 meter per second. Selanjutnya contoh soal jika pesawat jet harus lepas landas pada kecepatan 100 meter per second. Lepas landasnya itu kecepatan 100 meter per second baru bisa lepas landas ya. Percepatannya sekian, 10. Tentukan waktu dan jarak lintasannya sebelum lepas landas. Ini tentukan waktu dan jarak. Oke lah, waktu dan jarak. VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa menggunakan ini? Karena yang dicari adalah T. Ya, tentukan waktu. Ini ada unsur T. Ya, kita gunakan rumus ini dengan unsur-unsur yang sudah diketahui. VT-nya ya, tahu kecepatan akhirnya sekian, kecepatan mula-mulanya 0. Itu tujuannya kita menggunakan rumus ini. T-nya tinggal 1 di sini, berarti bisa dicari T-nya sama dengan ternyata 10 second. Oke. Lalu jaraknya ya, cari kita harus menggunakan rumus jarak. Jarak sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya oke, 0. Setengah, kecepatannya 10, ya kan? T-nya tahu, T-nya dari sini tadi. Kita masukkan sini, oke, dek. Ketemu jaraknya, lintasannya sekian ya, baru bisa lepas landas 500 meter. Oke, lanjut. Jika motor Ali dengan kecepatan 20 meter per second, ketika melihat lampu merah, Ali menginjak pedal rem dengan perlambatan 10 meter per second. Oke. Sedangkan jarak Ali dan lampu merah adalah 11 meter. Sanggupkah Ali berhenti sebelum traffic light? Oke. Kita ngomong jarak ini. Karena jaraknya 11 meter, kita taruh gunakan X sama dengan ini. VT-nya sekian, V0 sekian per 2. VT-nya tahu ya. Berapa? Karena disuruh menginjak rem dengan perlambatan sekian, sedangkan dari Ali dan lampu merah, semoga Ali berhenti ya. Berarti kecepatan akhirnya harus 0 kalau berhenti itu. Dikurangi kecepatan awalnya 20 dibagi 2. 2 itu apa? 2 yang ini A-nya berapa? Kecepatan perlambatannya 10. Jadi ketemu 20 meter. Berarti nggak sanggup ya Ali berhenti karena sudah jaraknya 11 meter, ini baru berhenti 20 meter. Karena X 20 meter lebih besar dari 11, maka Ali tidak sanggup berhenti. Oke, lanjut. Lintasan landasan bandara dan panjang 1000 meter. Wah, 1000 meter berarti 1 kilo. Dengan kecepatan 100 meter per second. Pesawat bisa tinggal landas. Berapa percepatan pesawat tersebut supaya bisa tinggal landas sebelum kehabisan lintasan landasan bandara? Oke, sebelum kehabisan. Kita ngomong jarak ya. Kita ngomong jaraknya ini 1000 dan ini kecepatan sekian. Yang dicari adalah percepatan. Oke, kita gunakan rumus ini aja. Karena jarak ya. Jaraknya kita tahu. VT-nya tahu. V0-nya kan berangkat dari 0 ya. Kita isi 0. 2A. Oke. Yang dicari memang A. Yaitu apa? Percepatannya. 2A sama sekian, ketemu ternyata 5 meter per second. Percepatan minimum ini, supaya bisa tinggal landas dengan jarak landasan 100 meter itu tadi. Oke, lanjut.
Motor Tono langsung bergerak seketika motor Ali berada tepat di dekat Ali. Berarti melihat motor Ali berada tepat dekatnya. Tono langsung bergerak. Jadi melewati Tono nih Ali. Ali dengan kecepatan motornya 15 meter per second dan percepatan 3 meter per second. Lalu Tono dari kondisi diam ya, bergerak dengan percepatan 5 meter per second. Berapa waktu dan jarak Tono bertemu motor Ali? Oke. Kecepatan Ali, kecepatan Tono cuma dari 0 ya. Ali kan sudah bergerak 15 meter per second. Dengan percepatan sekian, ini dari 0 memiliki percepatan sekian. Kita gambarkan ya kan. Ali sudah bergerak di ini 15 meter per second. Ini dari 0 Tononya. Ketika di sini ya, pertemunya. Syarat bertemu adalah jarak Ali dan jarak Tono sama. Waktu Ali dan waktu Tono sama. Oke. Kita ngomong jarak ya, kita menggunakan rumus jarak. V0T plus setengah AT kuadrat. X Ali dan X Tono sama. Jadi kita samakan di sini. Ini untuk Ali dan ini untuk Tono. Kita masukkan kedua rumusnya saling berhadapan di sini, sama dengan V0-nya apa? 15 Ali ya. Kalau Tono 0. Kita masukkan percepatan Tono sekian, percepatan Ali sekian. Oke, 15T 5/2T kuadrat minus 3/2T kuadrat. 15T sama dengan T kuadrat. Baik, bisa dipindah ya kan, dipindah ke sini sama dengan T. 15 nya pindah sini 15. Oke, ternyata waktunya berarti 15 detik. Ketahui ya. Lalu berikutnya X sama dengan V0T plus setengah AT 0 plus setengah kali 5 kali 15 kuadrat. Apa nih? Percepatannya 5. Waktunya 15 dari mana? Dari sini. Ya kan? Dari situ. Ternyata ketemu ya jaraknya. Ketika percepatannya sekian, waktu sekian. Baik, berarti kesimpulannya adalah Tono bertemu Ali setelah 15 detik waktunya. Pada jarak berapa? 562,5 meter ini. Dari ini ya. Dari percepatannya tahu, waktunya tahu, ketemu. Baik. Dari sini sudah difahami dengan baik untuk GLBB. Maka berikutnya ada tambahan soal lagi ya. Seorang polisi sedang parkir di pinggir jalan raya untuk mengamati pengendara yang melebihi kecepatan 20 meter per second. Lalu terdapat mobil dengan kecepatan sekian 30 meter per second melintas, lalu dengan segera polisi tersebut mengejar mobil tersebut pada waktu bersamaan ketika mobil tersebut melintas dengan kecepatan 5 meter per second. Oke. Polisi tersebut mengejar mobil tersebut polisi tersebut mengejar mobil tersebut pada waktu bersamaan ketika mobil tersebut melintas dengan kecepatan 5 meter per second. Tentukan waktu polisi tersebut bertemu dengan mobil tersebut. Oke. Berapa kecepatan polisi saat bertemu, berapa jarak polisi ketika bertemu mobil tersebut. Oke. Mobil tersebut melintas dengan kecepatan sekian. V mobil 30, kecepatan polisi 5. Syarat bertemu. X mobil tetap. X polisi GLBB percepatan. Makanya itu kita lihat sini lagi. Dengan kecepatan 3 km melintas, lalu dengan segera polisi tersebut mengejar mobil tersebut dengan waktu bersamaan
Ketika mobil tersebut melintas dengan percepatan sekian, percepatannya mobil polisi ya, mobil yang dikejar 30 lebih kan, 20 meter per second. Syarat bertemu GLBB yang ini tadi mobilnya, tapi yang polisinya GLBB karena melakukan akselerasi. VT karena GLB, setengah AT kuadrat karena dari 0, V0 nya nggak ada, jadi cuma ini. 30T setengah 5T kuadrat, 30T sama dengan 2,5T kuadrat. Oke, 30 sama 2,5T kuadrat per T. Oke, T hilang, T sama 30 per 2,5. Waktu ketemu yaitu T sama dengan 12 second bertemunya dengan mobil tersebut ya, polisi mengajarnya. Lalu kecepatannya, berapa kecepatan mobil saat bertemu? Ketika bertemu kapan? Kapannya sudah 12 second. Lalu kecepatannya VT sama dengan AT sama dengan 5 kali 12. Percepatan 5, waktunya 12. T-nya 60. Jadi kecepatan mobil polisi 60 meter per second saat bertemu. Ngebut ya. Padahal lawannya cuma kecepatannya 30 meter per second. Oke, jarak sama dengan setengah AT kuadrat. Apa yang ditanyakan sih? Berapa jarak polisi ketika bertemu? Wah, dari awal ya, titik 0, karena kecepatan awalnya 0, jadi kembali setengah AT kuadrat. Dimasukkan tadi nilai setengah kali 5, T-nya sekian, 5 per 2, 144. Ketemunya jauh juga, 360 meter. Jarak polisi bertemu mobil. Oke, paham ya. Oke. Sampai di sini materi, akan dilanjutkan berikutnya ya. Berikutnya materinya itu prosedur untuk GLBB. Oke, sekian dulu, terima kasih.